Jadi mungkin eh, lebih dalam sedikit tentang perkenalan saya. Tadi memang betul saya udah punya 3 anak. eh Asrama putri, jadi kalau di rumah itu. Jadi anak saya cewek semua kebetulan. Jadi umurnya 9 tahun, 3 tahun sama ada yang masih di bawah 1 tahun ya, masih baby. Jadi ya lumayan ramai di rumah. Nah, kemudian juga saya itu tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta, cuman bapak dan ibu tuh dari luar Jawa ya. Bapak saya sudah dari Sumatera, Sumatera Barat, ibu saya dari Sulawesi. Nah, mereka bertemu di tengah-tengah tuh di Jakarta. Ketemu di kuliah di Tangsel, di Tangerang Selatan. Jadi saya sebenarnya kalau dari masa kecil tuh banyak dihabisin di Tangsel, Tangerang Selatan sebenarnya di apa namanya Jakarta Jabodetabek lah. Cuman sekarang lagi di Jakarta Timur nih semenjak COVID pindah ke daerah sini gitu. Tadi dibilangnya saya tadi bilangnya sih punya pengalaman di 10 plus organisasi ya, tapi mungkin ini nanti di slide berikutnya saya bisa jelasin ya nggak segitu sering-seringnya juga sih saya lompat-lompat ya. Dibilang kutu loncat kayaknya sesuatu yang kurang baik baik ya. Kalau kalau kutu seperti itu mungkin saya ngelihatnya kanci loncat gitu loh. Jadi kalau ada peluang lebih baik ya kita harus loncat gitu ya. Jangan sampai kita loncat dari mulut buaya masuknya ke mulut harimau gitu kan. Nah, kalau kayaknya buat Gen Z sama milenial yang apa yang suka loncat-loncat dan seringnya ketemu kayak gini nih. Nah, semoga saya bisa sharing lah nanti apa yang saya pernah alami gitu kan. Terakhir mungkin sedikit disclaimer ya, saya nggak expert tapi ya saya mungkin punya pengalaman lebih yang bisa saya share dan mungkin ya kita saling saling berbagi juga. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, ada komentar yang pengen disanggah atau pengen dikeluarkan langsung aja. Kita terbuka untuk bisa diskusi ya. Itu sih. Nah, ini pengalaman saya. Jadi tadi dibilang memang saya itu berkutat di air, tapi sebenarnya nggak nggak disengaja ya. Saya masuk ke industri air karena sebenarnya background saya itu di asal mulanya dari kuliah. Kuliah itu ngambil jurusannya teknik teknik kimia. Tahun 2009 itu ngambil di ITB ya di Bandung. Itu memang saya pernah 3 kali magang lah ya. Jadi lumayan lumayan membentuk karakter saya sebelum mulai kerja yang profesional itu saya magang di Medco perusahaan swasta, kemudian di BUMN, di Pupuk, kemudian juga di oil and gas ya multinasional di ConocoPhillips. Nah itu jadi pada saat uh, awal-awal lulus tuh ya udah tau lah nih kira-kira mana nih yang enak kerja ya, apakah di swasta lokal atau di BUMN atau di mana itu saya udah dapat gambaran lah kira-kira mau seperti itu gitu kan. Makanya pas dapat tawaran pertama kali itu dapat manajemen trainee di perusahaan Jerman, dulu tuh namanya masih Cognis ya. Tapi saya 2 tahun di sana dia diakuisisi sama BASF. Nah itu mulai perjalanan ketemu pertama kali sama Walter di situ karena saya tadinya orang pabrik ya, saya di pabrik ya kerjaannya ya banyak administratif, banyak meeting-meeting, banyak ya eh, tekniknya sih ada juga. Cuman ya most of my time itu banyak yang berhubungan dengan administrasi dan ngurusin ngurusin operator lah, ngurusin operasional pabrik dan di situ operasional berhubungan dengan air kebetulan. Jadi saya ngurusin pengolahan air limbah dan juga yang berhubungan dengan energi ya. Jadi disitulah awalnya eh, basah kecemplung di dunia water treatment atau air. Nah, nggak lama di situ saya ngerasa eh, apa namanya? Saya ngerasa kok kayaknya kalau kerja di pabrik tuh gini-gini aja gitu ya. Eh, Karir sih oke bisa dari manajemen training itu 2,5 tahun saya dipromosi jadi supervisor terus saya langsung report ke plan manager lah kebetulan plan manager saya waktu itu juga masih muda banget di umurnya baru 32 udah jadi plan manager jadi dia harusnya bisa jadi contoh yang baik lah untuk bisa di situ cuma karena satu dan lain hal dapat tawaran dari Nalco dan saya pindahlah ke Nalco. Nah di Nalco Water ini saya cukup lama 4 tahun. Yang paling lama sepertinya ya yang di Nalco Water ini. Nah, Nalco Water ini saya sebenarnya lanjutin cuman di aktivitas yang berbeda. Jadi ini lebih ke arah proyek kan. Jadi konstruksi proyek untuk pengolahan air. Nah saya keliling tuh Indonesia selama 4 tahun itu ada kurang lebih yang saya manage itu kurang lebih ada 70 project. Tapi mungkin yang saya datengin ada sekitar 40 lah, 40 sampai 50 yang saya datengin tiap tiap tahunnya mungkin sekitar 10-an lah ya, 10 sampai 15 project saya saya execute lah. Saya bisa keliling Indonesia, bisa ke pabrik aneh-aneh, pabrik smelter zaman tahun 2016. Kayaknya smelter belum 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 ada gaungnya ya. Jadi mungkin smelter pertama yang di Tayan itu di situ yang belum sekarang sudah ada jembatan, dulu harus pakai
pakai sampan ya ke sana, pakai motorboat sih udah ada udah ada motornya ya. Itu pengalaman ke sana. Nah, kemudian setelah jadi project engineer di situ 4 tahun, di situ saya nikah juga ya. Di sini ada saya di tahun 2005, 2000 November 2014 saya menikah pertama kali di situ. Setahun kemudian saya dapat dikaruniai putri pertama. Nah, di situ saya dapat tawaran ya untuk jadi project manager. Ini pertama kali dapat offer untuk jadi project manager di Tetra Pak. Nah, dari Tetra Pak itu ya ada satu dan lain hal lah. Yang pertama, yang utamanya sih alasan utama saya pindah itu memang karena faktor internal ya. Ada yang tidak baik-baik saja lah di perusahaan dan juga ya saya dapat dapat apa namanya dapat offer di perusahaan yang GE ya ketika ketika di tahun 2017 itu GE masih bagus banget namanya jadi General Electric dan kebetulan dia punya divisi water title langsung country sales manager. Eh, dari title aja kan saya langsung silau gitu wah ini saya project manager langsung jadi country yang handle country se-Indonesia gitu kan ya saya memutuskan untuk pindah. Nah di Suez saya cukup lama sorry di GE itu pas saya masuk dia juga langsung diakuisisi ya jadi saya ngalamin akuisisi yang kedua di situ. Oh sorry ketiga malah karena tadi Cognis BASF terus Nalco dan Ecolab yang kedua. Nah ini GE Water and Suez yang jadi saya ngalamin tiga kali akuisisi ya. Itu sebenarnya pengalamannya cukup unik ketemu sama pengalaman ketika company besar mau mengintegrasikan orang-orangnya tuh kulturnya mau seperti apa gitu ya. Kadang memang ya agak kasar juga di, dikucilkan atau sengaja dipojokin gitulah saya ngelihat sendiri lah gimana gimana manajer-manajer di perusahaan-perusahaan itu ya ya struggling juga untuk menghadapi proses akuisisi. Nah, di Suez ini eh, saya dapat experience juga di tahun-tahun terakhir itu bisa dapat regional ya. Jadi saya nggak cuma handle Indonesia, tapi dapat exposure juga ke negara-negara di ASEAN, ke Thailand, ke Vietnam, ke Filipina, Singapura, Malaysia itu lumayan sering. Pas banget itu saya keliling-keliling itu 6 bulan sebelum COVID. Nah, saya terakhir kali traveling itu 28 Februari 2020 ya. 1 Maretnya itu kan kita langsung lockdown ya. Jadi pada saat itu langsung langsung nggak boleh kemana-mana. Itu juga pas pas lagi Februari itu sebenarnya di Singapura kan udah lockdown ya. Singapura udah lockdown, bos saya langsung bilang, kamu kalau mau ke sini harus dapat PO lah. Intinya kamu harus bawa hasil gitu kan. Nah itu benar-benar pengalaman bekas lah. Ini COVID yang tadi saya bisa traveling akhirnya ya banyak 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 pertanyaan, banyak prosedural yang bikin saya nggak nyaman. Dan akhirnya ya nggak lama di Suez atau 1 tahun setelah ya pas di COVID itu saya ngerasa oh kerjaan tadinya sering, sering traveling, ketemu banyak orang, terus akhirnya ya di di depan layar, banyakan depan layar dan kerjaan depan layar, tapi beneran cuman berhubungan sama laptop itu untuk teknik, untuk bikin proposal segala macam itu lumayan lumayan membosankan buat saya. Jadi saya dapat tantangan baru di Gradian. Nah, Gradian itu dia startup, tapi dia punya akses ke financing yang bagus ya waktu saya join itu di 2021. Itu eh, saya join sebagai country manager, cuman balik lagi ke project. Tadinya saya handle commercial sama sales, nih saya sempat sempat apa namanya sempat return lah ke job desk yang mirip-mirip waktu tahun 2016 di Tetra Pak, jadi ngambil project lagi. Saya step down dikit tapi itu dapat exposure juga yang lebih lah karena kebetulan saya di hire langsung sama COO-nya, foundernya. Itu pas belum jadi unicorn ya. Nah, Gradian di tahun 2024 itu kemarin ya jadi unicorn pertama lah di global yang perusahaan kurang dari 10 tahun di industri water tapi sudah bisa dapetin revenue 1 billion dollar. Nah, di Gradian saya di approach lagi eh, sama headhunter ya. Jadi tadi mungkin saya lupa bilang nih judulnya kan Magnetic Talent. Nah saya itu sebenarnya yang saya lamar itu cuman di Cognis sama Nalco ya. Itu yang benar-benar 2 kali saya ngelamar. Yang lainnya itu pada saat saya pindah ke Tetra Pak, ke Suez, Gradian dan Nira itu ya itu purely by 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 outside ini lah, outside outside connection lah, ada koneksi yang mereferensikan atau dari headhunter memang dia nyari profil saya gitu kan. Nah, itu juga yang terjadi di Nira. Dan memang saya memanfaatkan LinkedIn lah di tahun 2016 2017 itu orang-orang kayak belum pada pakai LinkedIn, saya udah mulai update-update lah situ dan kebetulan
bos-bos saya yang bule-bule itu, yang negro, yang aneh-aneh profilnya, saya bisa mintain referensi. Hey Cameron, hey Delroy, please can you put your experience working with me gitu kan, dan mereka kasih kasih yang cukup glowing lah. Dan kayak pada saat 2017 2018 itu yang unik lah, ketika orang lain lihat profil saya, loh ini lo dapat ini kayak gini gitu kan, kayak sangat 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 membantu lah untuk kredibilitas. Jadi saya bisa dapat di multinasional tuh sangat gampang gitu kan, apalagi kalau berhubungan dengan water. Kebetulan company-company yang saya sebutin di sini itu ada kaitan lah sama water gitu kan, dan semuanya multinasional, ada yang public, ada yang memang private, tapi semuanya di water. Nah, yang Nira ini sebenarnya dia bukan multinasional, dia ini sebenarnya perusahaan baru, startup, cuman dia di bagian dari ekosistem konglomerat ya. Jadi under under venture capital yang dikontrol sama salah satu konglomerat. Nah, saya ada di situ. Kita mau coba di Nira ini untuk membantu membuat bisnis model baru lah untuk implementasi pengolahan air dan pengolahan air limbah. Jadi kita juga mau tagline-nya sih, kita punya akses ke green green financing. Itu kita bisa duplicate lah, multiply more effect, karena induk perusahaannya sebenarnya Sun Energy itu untuk solar energi ya, untuk solar energi. Nah, itu pengen aplikasikan yang sama dengan water. Nah, saya ngelihat emang ada peluang di situ, dan kebetulan memang karena berkecimpung di dunia air dan ini sesuatu yang baru juga, tadinya bergerak di bidang project, bergerak di jualan jualan produk-produk sales. Nah, di sini lebih ke arah sebagai developer. Jadi connecting the dots, saya menghubungkan antara klien dan juga sama kontraktor-kontraktor nih, yang tadinya gimana caranya kita bisa implementasi project nggak cuma dilihat dari sisi teknis dan uh, cost-nya aja, tapi kita lihat dari sisi jangka panjangnya gitu. Ini bisa impact apa. Dari sisi sustainability, dari sisi ESG, company-company sekarang udah mulai banyak yang masuk ke situ gitu. Nah, mungkin saya lanjut ya. Ini sedikit tentang timeline yang saya punya. Jadi apa sih yang saya sudah achieve gitu ya. Nah, ini mungkin yang saya highlight. Pertama kali memang saya started karir itu di Cognis, jadi memang expose-nya ke departemen-departemen yang ada di situ. Itu pertama kali saya uh, punya exposure ke the whole company ya, karena kebetulan dapat manajemen trainee, saya dapat akses untuk keliling-keliling departemen tuh ngerjain special project. Jadi pertama kali saya tuh ke R&D, bikin produk baru. uh, di labnya saya terlibat untuk ngaduk-ngaduk di beaker, di skala kecil gitu kan, sampai saya ke skala skala besarnya gitu. Saya jadi operator, saya yang nuang sendiri apa sak-sak itunya sendiri, masukin ke situ ya. Kita trial dari yang skala skala 1 liter sampai yang skala 10 ton, itu saya ngerasain sendiri lah. Nah, itu experience yang sangat berharga. Kemudian ngalamin juga ke sales, ketemu sama sales marketing, ketemu sama klien-klien kayak L'Oreal dulu, terus di produksi juga. Jadi saya belajar kalau jadi orang produksi di pabrik tuh ngapain sih, ngelihat di komputer ada kontrol sistemnya, ada ada lab apa ada komputer gitu, dan kita kontrol, masukin parameter apa aja yang perlu dijaga. Itu saya ngalamin pengalaman di situ. Di engineering, eh, ketika ada problem, ketika mau ada improvement, kita gimana planning untuk pekerjaannya gitu kan, dengan resource yang ada, atau mungkin kita harus engage sama subkontrak dari luar. Saya belajar di situ. Terus belajar juga di planning sama logistik. Jadi kalau pabrik itu kan pasti butuh bahan baku ya untuk bikin produk. Nah, itu bahan baku, ketersediaan area di warehouse, semuanya itu gimana kita bisa planning line gitu kan semuanya. Itu saya dapat exposure untuk bisa kerjakan project di departemen-departemen seperti itu. Jadi yang saya syukuri itu waktu di awal karir saya dapat gambaran yang lumayan lengkap lah untuk running the business tuh gimana gitu, apa aja yang dibutuhkan gitu. Nah, terakhir memang setelah saya manajemen training itu di di promote sebagai supervisor ya. Nah, kebetulan posisi yang kosong adalah supervisor untuk utility, jadi yang berkaitan dengan utilitas energi, air, dan udara itu saya yang handle. Jadi yang berhubungan dengan air terutama, dan kebetulan ada project. Nah, itu pertama kali lah saya banyak belajar tentang air, dan juga banyak bertanggung jawab untuk operasional air di pabrik. Nah, 2012-2016 ini eh, sebenarnya saya sempat vakum 1 bulan ya. Jadi pas manajemen tadi memang ada karena satu hal di Koknis dan BSF itu. Jadi saya resign, tapi nggak apa namanya, nggak langsung nggak langsung apa namanya nggak langsung dapat kerja lah. Cuman alhamdulillah waktu itu
langsung dapat kerjaan sih 1 bulan aja nganggurnya. Bisa dapat kerjaan di Nalco itu juga sebenarnya dapat bantuan dari temen ya. Jadi eh, teman kebetulan dia tadinya bareng-bareng sama saya manajemen training di Koknis, cuman dia keluar duluan. Nah itu dia infoin saya lah, ini ada opening gitu kan di Nalco yang dia infoin, masukin saya. Prosesnya nggak lama, saya cuma interview 1 kali doang. Saya ingat banget pas itu lagi puasa, saya interview di BRI, nggak lama dari situ offer over joinnya setelah Lebaran. Jadi memang momennya bagus lah waktu itu. Kemudian setelah dapat di Nalco itu ya dapat pengalaman yang spesial itu adalah saya bisa dapat exposure ke project tapi yang macam-macam. Jadi saya exposure ke industri yang kelapa sawit, iya, industri F&B kayak klien kayak Nestle, kayak eh, apa namanya kayak Nestle, Unilever, multinasional itu terekspos juga. Terus klien-klien lokal tadi seperti smelter di Antam, Pertamina itu saya dapat exposure ke situ. Jadi cukup beragam lah, saya bisa ketemu customer yang aneh-aneh, ketemu customer yang baik-baik, itu ngalamin semuanya. Jadi bersyukur bisa dapat tadi kalau di Cognis BSF bisa dapat holistic view tentang internal. Nah, ini bisa ngeliat nih holistic view kalau ketemu orang yang bermacam-macam gitu kan. Nah, itu sangat bersyukur. Nah, yang ketiga jadi di commercial project manager. Nah, ini pertama kali saya mungkin terekspos sama orang dari luar Indonesia ya. Jadi kebetulan waktu itu saya join itu salah satu interview saya juga yang managing directornya, dia orang Swedia ya, Per Olof Johansson waktu itu ya. Saya nggak cuman manage tentang technical ya, technical side, technical aspek tentang tentang performance itu kan quality quantity, tapi juga dari sisi komersial. Jadi saya tanggung jawab sama budget gitu kan. Pertama kali saya tanggung jawab sama budget, dikasih cost budget segini, costingnya harus berapa, dan juga jaga cash flow selama project duration itu, gimana cash flow itu bisa positif gitu kan. Itu meskipun cuman 1 tahun, tapi di Tetra Pak itu saya dapat banget pengalaman untuk bisa terekspos sama standar yang bagus lah, standar yang memang dari Eropa itu dia dia sangat rigid, dan itu yang bikin sebenarnya kualitinya bisa 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 bertahan gitu ya. Nah, dari Tetra Pak saya pindah ke tadi GE Water ya, GE Water Suez itu sebagai country sales manager. Pertama kali jualan. Jadi sebelumnya kan project manager biasanya udah dapat project given, nah ini jadi country sales manager. Tahun pertama saya struggling sebenarnya, zero 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 revenue lah, karena yang saya jualin waktu itu containerized unit kapasitasnya 40 kubik per jam. Itu mobilisasinya harus pakai harus pakai apa namanya harus pakai trailer gitu. Nah itu di di luar negeri mungkin banyak aplikasinya, tapi pas di Indonesia itu ternyata sesuatu yang orang tahu aja tuh enggak. Jadi banyak sekali saya habis waktu di tahun-tahun pertama itu ya untuk edukasi market lah. Baru bisa breakthrough di tahun setelah 18 bulanan lah bisa breakthrough, dan bisa di situ. Nah, itu juga saya pelajaran ya, dapat 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 apa namanya? Dapat pengalaman yang berharga kalau kalau nggak semuanya bisa berjalan smooth lah, meskipun title country, ternyata saya ngalamin juga, oh, ternyata resource-nya nggak ada gitu. Country saya cuma sendiri di situ. Jadi timnya ya harus pakai tim 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 matrix. Jadi resources engineering-nya ternyata semuanya ada di Singapura, Singapura sama Thailand. Jadi saya gimana caranya menginfluence orang-orang itu biar biar mau membantu saya tanpa mereka harus report ke saya. Nah, itu saya belajar belajar hal yang sangat berharga ya di Suez sebagai country sales manager itu. Nah, tadi juga saya juga cerita kalau saya di sini juga dapat kesempatan untuk memegang regional. Tadi saya report langsung ke bos saya. Kebetulan awal-awal itu orang orang UK ya, orang UK tapi dia keturunan dari Tobago, jadi kulit hitam. Eh, nah itu saya pernah report juga ke orang Australia, terus juga sama orang Amerika dan orang India ya, yang bisnya di Singapura. Jadi di Suez ini dapat banyak banget. Tadi mungkin gambaran yang lebih lengkap lagi nih, tentang kalau kultur yang bukan orang Indonesia itu gimana gitu kan. Gimana cara approach-nya, gimana cara mereka maunya komunikasi, gimana caranya kita mau deliver, mana yang proses oriented banget, lu harus ngikutin gini, kalau prosedur kayak gini lu ikutin. Tapi ada yang lain, gue nggak peduli lah proses lu kayak gimana, yang penting resultnya kayak gini gitu loh, ada yang kayak gitu. Nah itu saya belajar banget, memang set ekspektasi sesuatu yang penting ya. Nah ini kita masuk ke yang berikutnya.
Jadi mungkin kalau balik lagi ya ke tema kita hari ini, magnetic talent, becoming magnetic talent. Nah ini magnet sendiri mungkin dari teman-teman yang ada di sini ya tahu lah, magnet itu kan attract ya, dia menarik menarik opportunities, menarik connection, menarik juga growth. Nah ini yang mungkin uh, yang saya definisikan ya, dan itu sebenarnya beyond beyond skills ya, sebenarnya yang bikin orang bisa terattract itu apa? Kalau saya sebenarnya juga nggak tahu-tahu banget, cuman ya kalau saya lihat itu pasti berhubungan juga dengan mindset kita, gimana cara kita bisa mengadapt ya dengan perubahan yang terjadi, dan ya kita tetap gigih gitu, kita punya resilience ketika ada problem ya kita face it, kita hadapi dan kita cari jalan keluarnya gitu kan. Jadi yang paling penting kalau ada problem ya kita kita punya mindset kalau kita bisa grow gitu loh dengan ada problem, jadi kita attitude kita benar dan kita juga sama-sama cari solusi nih. Itu sesuatu yang sangat penting gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama nih, mungkin bisa di chat ya buat masing-masing peserta yang ada di sini. Kalau teman-teman yang ada di sini ketika dengar oke tadi magnetic talent itu sebenarnya apa sih definisinya, atau mungkin apa yang ada dalam gambaran teman-teman sekalian? Kalau bisa di chat akan sangat bagus biar saya tahu kalau masih on semua. Mungkin jangan cuma di chat, di langsung aja gitu ya. Oh boleh ya, Diskusi. kita cuma 10 cuma sedikit ya. Boleh Mbak Mbak Mita, Mbak Rosi dulu kali berarti ya. Karena saya lihatnya Mbak Ya. Rosi. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Magnetic talent, apa ya? Kayaknya seseorang yang memiliki daya tarik yang disukai oleh. Kadang kita tidak pernah melihat bahwa kita tuh punya potensi, tapi orang lain itu bisa melihat potensi kita. Nah, mungkin magnetic talent itu adalah orang yang berpotensi yang dilihat dari orang yang tepat. Mhm. Gitu. Kalau dari saya sih gitu ya. Soalnya mirip-mirip juga sih. Ya, Saya juga orangnya nggak pernah apa ngelamar kerja, alhamdulillah ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ditawarin terus. Oke, good insight. Kalau dari Mbak Lia, gimana Mbak Lia? Kalau yang saya tangkap waktu awal, terutama pas lihat posternya ya, magnetic talent dalam tangkapan saya adalah orang yang mampu menginfluence people. Jadi Oke, mampu apa namanya, ya mampu mempengaruhi orang. Apapun yang kita sampaikan kepada orang itu, ya itulah mampu meyakinkan orang gitu. Itu aja sih. sip, sip, sip. Seperti itu. Nah, ini berarti kan mampu menarik dan mampu menginfluence ya. Nah, ini sebenarnya saya setuju banget juga. Jadi, kadang kita ngelihat terlalu keluar ya, tapi mungkin sebenarnya power itu ada di dalam diri kita ya, seperti magnet. Magnet itu juga sebenarnya Ya, power betul. untuk dia bisa menarik kan itu ada memang di karakteristik dia gitu loh. Nah, ini yang mungkin eh, akan saya bahas lebih dalam ya. Lebih lanjut gimana sih, apa aja sih nih dari pengalaman-pengalaman saya, nanti mungkin ada sedikit sedikit sharing juga yang bisa saya lakukan gitu. Nah, ini mungkin eh, yang mau saya share, siapa sih yang nggak kenal sama dua orang ini ya, nah kira-kira eh, apa sih yang jadi benang merah dari dua orang ini gitu, Jack Ma sama Oprah Winfrey. Itu dua-duanya ini kan terkenal ya kalau mereka tuh banyak menghadapi rejection, banyak menghadapi penolakan, tapi sekarang bisa jadi salah satu leader lah di industri masing-masing gitu kan. Jack Ma meskipun ya sekarang ke udah udah hilang namanya, tapi kan dia udah mencapai puncak gitu ya. Bisa bisa IPO di New York dengan harga saham yang fantastis, dia udah bisa jadi orang terkaya lah di dunia sebenarnya kalau nggak direm sama pemerintah Cina gitu kan. Oprah Winfrey juga dia awalnya tadi dari latar belakang yang sangat struggling dan itu bisa gitu. Nah, ini yang mau saya highlight. Jadi sebenarnya hardship itu sebenarnya harus kita kadang kita kalau menghadapi kesulitan kita merasa oh kita kayak menolak gitu kan. Ini sebenarnya hardship tuh jadi hambatan buat kita gitu. Nah, ini sebenarnya yang mungkin ketika berhubungan dengan market inilah sebenarnya yang harusnya kita kita embrace gitu. Harusnya ini yang kita kita bisa rubah mindset kita. Kita punya hardship ya itu bikin kita jadi lebih kuat. Kita jadi bisa breakthrough gitu loh. Kita jadi bisa lebih hebat lagi, bisa lebih pintar lagi, bisa lebih smart lagi. Jadi kalau ketika ada problem, mungkin awalnya kita oke ada kaget, ada perusahaan
nggak senang atau apa, tapi itu sebenarnya oh saya seneng nih ketemu orang aneh kayak gini lagi diomelin, kita lagi ketemu problem karena saya bisa jadi lebih baik dari masalah ini gitu. Nah kita ketika kita mau jadi magnet kita harus punya mindset itu dulu tuh. Jadi gimana caranya kita dapat hardship tapi itu jadi malah kesempatan untuk kita bisa dapat breakthrough gitu. Jadi hal yang pertama mungkin ya kita harus embrace discomfort ya. Jadi kalau kita mau becoming magnetic ya pasti ada nggak nyamannya dan kita harus harus tahu karena ya semua orang itu pasti pasti ada strugglingnya. Nah itu struggling itu sebenarnya ya di luar hal yang kita tahu gitu kan, di luar hal-hal yang kita nggak nyaman. Itu pasti di situ ketika kita lost, ketika kita ditolak, ketika kita unsure itu sign kita growing. Kemudian ini mungkin tahu dari kalau sukses itu kan J curve ya. Jadi kita struggle first terus uh, 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 dapat 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 rewardnya later gitu. Jadi sukses itu tidak untuk dikejar tapi untuk di attract ya. Attracted by the person you become. Nah, ini mungkin kalau teman-teman pernah dengar law of attraction, menurut saya itu sesuatu yang benar, cuman yang kurang lengkap. Jadi law of attraction itu nggak lengkap kalau tanpa law of resonance. Jadi kadang alam tuh nggak tahu kita tuh harusnya ngapain gitu kan, kita tuh harusnya mengattract apa. Nah itu sebenarnya ada sinyal-sinyal tuh dari alam, dari Tuhan itu kita harus seperti apa. Dan itu kita rasa harus bisa ngerti. Oh kita dikasih hardships, itu tuh salah satu jalan untuk Tuhan ngasih tahu kita. Kalau kita tuh mungkin ini bukan di sini atau mungkin ya ini jalannya memang harus seperti ini, biar kita sadar oh ini uh, adalah opsi yang paling baik gitu kan. Nah itu jadi growth requires discomfort. Kemudian yang berikutnya, yang menurut saya paling penting ya, ketika kita mau jadi magnetic talent, kita harus ketemu uh, kenapanya nih, finding your why. Jadi pondasinya tuh, jadi sebenarnya ini ya, kita harus tahu. Karena kalau kita tadi udah punya mindset, kita harus punya energi juga nih. Kita harus punya passion juga untuk ngejar tujuan kita. Jadi buat uh, teman-teman yang ada di sini, siapa nih yang kira-kira udah punya ikigainya? Apakah ada yang sudah punya ikigai? Mungkin ada yang bisa di-share. Aku sudah. Teman-teman yang lain udah belum? Aku sudah. Ya Allah Saya- sudah. Ini Kayaknya ikigai. Mas Maju belum ngomong. Tadi kan kayaknya udah siap ngomong. Gantian Oh, ngomongnya. oke, halo semua, selamat malam. Selamat malam. Oke, untuk Ikigai, reason for being aku sendiri sih, aku selalu apa ya, yang selalu terbesit di dalam diriku ketika aku ada di dunia ini, ya untuk membantu orang lain juga, bukan untuk diriku sendiri. Itu sih Wow. reason for being dalam diriku sendiri yang memang benar-benar nyata yang aku alamin. Jadi untuk diriku sendiri mungkin saat ini cukup, tapi karena ada orang lain yang membutuhkan aku, membutuhkan apa yang aku bisa lakukan, makanya aku mengerjakan lebih dari yang aku bisa lakukan sekarang gitu. Wow. Jadi motivasi itu ya Mas Maju. Thank you for sharing. Dari yang lain mungkin ada yang mau sharing? Mbak Tika, berkenan sharing kah? Berarti kan ngomong aja, dia katanya masih nyusu soalnya. Oke. Sharing aja, Tik. Ya, halo Mas, maaf ini videonya aku tutup karena masih menyusui si kecil. Iya. Iya, Mas Fatrian. Jadi reason for being untuk aku saat ini lingkupku masih, iya, lingkupku masih anak-anak sih. Jadi alasan terbesarku saat ini keluarga. Oke, good. Ikut-ikut. Berarti teman-teman di sini bisa menggabungkan passion dan missionnya gitu kan, karena tadi kita ada love sama sesuatu, mengerjakan sesuatu, tapi itu juga misi kita kan, dibutuhkan gitu sama orang-orang di sekitar kita gitu.
Nah, ini mungkin sebenarnya bisa kita kombinasi lagi nih dengan sweet spot, masih ada dua lagi nih yang bisa kita discover. Jadi eh, apa yang sebenarnya love what you do, saya yakin sebenarnya dari teman-teman tadi kan Mbak Tika, Mas Maju pasti ada nih aktivitas-aktivitas apa yang kalau kita kerjain tuh kita happy gitu kan, bring us energy gitu, dan kita juga bisa dibayar untuk itu gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya sesuatu yang bisa dieksplor ya. Nah, ketika kita mau jadi magnetic talent, inilah yang harus kita lakukan gitu. Jadi mungkin kalau saya ya kita exercise-nya bisa seperti ini. Jadi ya coba dili saja tiga hal apa yang teman-teman passionate di sini kan. Jadi tiga hal tadi misalkan tadi oh saya mau kontribusi dengan keluarga, itu juga salah satu passionate saya. Yang kedua, saya passionate banget dengan water gitu kan. Hmm. Bisa eh, bisa impactful di water. Kemudian yang ketiga itu saya passion banget bisa ketemu dengan banyak orang. Jadi itu yang saya punya. Kemudian kebetulan identify what you're naturally good at. Ini mungkin di awal saya pada saat awal lulus experience saya nggak begitu banyak, tapi dengan saya lakukan tadi kan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang air ya, setelah 5 tahun 10 tahun masa nggak ada sih keahlian yang saya dapat gitu kan. Nah, itu kebetulan sesuatu yang memang mungkin nggak harus teman-teman naturally good ya, tapi bisa juga sesuatu yang bisa dipelajarin gitu kan. Teman-teman memang oh ketika melakukan mempelajari itu dapat dapat energi ya, itu mungkin sesuatu yang bisa dijadikan profesi gitu. Terus ketiga ya carilah di bidang yang teman-teman itu sebenarnya ada problem kan nih. Problem yang dihadapi masyarakat kalau di saya ngelihatnya di dunia air itu eh, ya paling gampangnya di Indonesia aja. PDAM ketika kemarin saya jadi speaker di salah satu kampus ya permasalahan terbesar apa yang dihadapi dengan PDAM menurut saya yang paling krusial itu adalah ya airnya dari PDAM aja nggak bisa diminum gitu kan, itu aja udah menyalahi namanya mereka gitu, perusahaan daerah air minum tapi produknya nggak bisa diminum. Jadi itu menurut saya apa itu kayaknya sesuatu problem yang harusnya kita solve dengan segera itu ketika kita bisa eh, ketika soalnya kan kita beli air minum itu 1 liternya itu bisa 10.000 kan. Tapi air PDAM jual ke kita 1 meter kubik itu paling cuma berapa? Kok 6.000, 7.000. Jadi sebenarnya ada timpangan bisa sampai 1.000 kali lipat tuh. Kalau teman-teman mau ngitung ya. Nah itu yang sebenarnya saya ngeliat, oh ini sebenarnya problem nih kok orang lebih mending bayar air minum kemasan, padahal sebenarnya air dari PDAM kalau misalnya dibagusin itu kenapa dia nggak bisa cas mahal itu gitu kan. Nah itu sesuatu yang saya sih pengen 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 bisa solve itu gitu. Nah, sudah tentu gimana caranya? How you can be paid for it? Nah, ya karena saya bekerja di industri air ya sekarang mungkin nggak langsung yang saya mau solve tadi itu bisa saya dibayar itu kan, tapi saya work work side by side, step by step untuk ke situ. Dan ketika kita punya tujuan seperti itu, ya semesta mendukung nih, pelan-pelan tuh meskipun ya pelan-pelan, tapi akhirnya menuju juga ke situ. Nah, ini yang kita dapat. Jadi eh, kebahagiaan itu datang dari apa yang kita lakukan. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang baru mulai aktivitas, baru switch karir gitu kan, atau mungkin baru mulai kerja itu ya cari aktivitasnya teman-teman. Jadi dari tadi kalau punya ikigai mungkin itu kan wah ini kompleks banget nih bisa ketemu 4 hal yang tadi apa what you love, what the world needs itu kayaknya kan wah this is something that kayaknya terlalu mengawang-awang gitu kan. Tapi yang saya saranin happiness comes from what we do. Asalkan teman-teman itu udah suka ngerjainnya, hold on to it gitu ya. Hold on to it karena kita nanti tinggal tinggal ketemu why-nya aja. Nah, tadi kalau kata Mbak Mbak Tika, Mas Maju tadi udah bilang doing something for the family dari somebody that depend on them. Ya itu yang sebenarnya oh why-nya udah ketemu nih. What-nya juga saya yakin udah ada kan ya udah pasti selama uh, selama 20 atau 30 tahun di dunia ini pasti udah ketemu nih kira-kira apa sih aktivitas yang kita lakukan tuh yang bisa bikin kita energize. Nah itu yang perlu kita embrace lah, yang perlu kita mungkin discover lagi lebih dalam. Kita tanya diri kita sendiri balik lagi nih passionate, terus apa yang skill yang sebenarnya kita punya, kemudian problem-problemnya coba kita cari deh irisan-irisannya di mana gitu. Nah ya jadi exercise ikigai itu sebenarnya bukan exercise yang sekali itu langsung dapat gitu, nggak, menurut saya nggak kayak gitu, tapi kita bisa evolve, kita bisa kita bisa terus berkembang dan kita bisa modify sendiri nih. Yang penting kita punya mindset yang benar. Oh kita ada dreamnya, ada dream goalnya seperti itu.
Nah, nextnya, ini mungkin yang saya dapat ya dari pengalaman saya selama 15 tahun. Apa sih sebenarnya kalau kita mau jadi magnetic talent, udah punya ikigai kan, udah punya, nah kita udah senang lah apa yang kita lakukan. Ya kita define nih eh, tiga hal ini gitu ya. Kita mau jadi apa ya, kompetensi kita, kemudian karakter kita, kemudian sama connections ya. Jadi network kita. Menurut saya ini tiga hal yang sangat penting. 3 ini sangat penting ya. Jadi kebetulan kalau saya lagi di interview sama headhunter ya saya nanya tiga ini. Selalu ditanya tuh sama mereka tuh, Are you open for the uh, to be interviewed with this? Ya saya jawabannya selalu selalu yes. As long as it is better opportunity, I will do it gitu kan. Jadi itu juga sebenarnya mungkin yang karena saking banyaknya saya ketemu sama interviewer, ketemu saking banyaknya sama direktur-direktur, jadi udah tahu lah ini kira-kira kompetensi kompetensi untuk jadi interview itu gimana gitu. Nah itu yang kompetensi saya punya. Jadi memang kita nggak harus proaktif ya, harus proaktif. Ini kalau dari Seven Habit mungkin teman-teman juga udah baca juga. Jadi ada di Seven Habit itu ya kita harus, habit yang paling penting di awal itu ya be proaktif gitu. Kita proaktif, tiga hal ini nggak mungkin kita dapat kalau kita diem aja. Jadi kita harus build it, dan sekarang kan udah banyak juga tools-toolsnya, kita bangun kompetensi bisa dari YouTube, bisa dari kelas-kelas, banyak kelas-kelas gratis juga sekarang yang bisa diakses. Eh, dan itu yang harus kita lakukan gitu. Nah, lebih dalam lagi tentang yang competence dan mastering your craft ini, be so good that they can ignore you gitu ya. Itu apa? Nah, ini mungkin saya harus connect juga. Jadi skill yang teman-teman harus punya mungkin harus disesuaikan juga ya dengan demand itu seperti apa, demand apa yang ada di dunia gitu kan. Ini saya ngambil dari WEF. Jadi memang nanti di 2025 ini ya, tren tren pekerjaan yang monoton, yang apa namanya, yang sebenarnya apa namanya eh, tidak banyak membutuhkan analytical itu akan hilang ya dengan adanya AI, dengan adanya machine learning. Itu kerjaan yang repetitif itu akan sangat berkurang, dan itu kita harus harus prepare untuk itu. Jadi yang kita prepare nggak cuma hard skills-nya doang, kita bisa teknis, tapi ya kita juga improve juga soft skill, terutama komunikasi dan teamwork ya. Gimana caranya kita bisa bekerja sama sama orang, gimana caranya kita juga bisa komunikasikan apa maksud kita, cara influencing tadi yang disebutin untuk jadi magnet. Kemudian mindset yang paling eh, betul adalah ya continuous learning. Jadi growth mindset itu nggak bisa tanpa ya kita continuous learning. Kalau ada ikutin kelas seperti ini, senang banget berarti teman-teman juga udah punya mindset kalau ini oh mau learning gitu kan. Nggak cuma dari kelas-kelas, mungkin rutin beli buku ke library, pinjam buku, atau juga cari mentor. Ya sekarang ini ada LinkedIn, ada ada network yang luas mungkin yang teman-teman punya, bisa bisa di approach tuh mentor-mentor yang mungkin teman-teman lihat udah punya profil yang sama, bisa di approach tuh, bisa nggak ada dan saya yakin kebanyakan mentor itu juga sebenarnya mereka nyari menti, karena itu juga sebenarnya salah satu sarana untuk belajar. Nah ini yang sebenarnya ketika kita jadi punya hubungan mentorship itu akan sesuatu yang sebenarnya timbal balik untuk kedua belah pihak gitu. Nah, oke, nah ini mungkin kita interaktif lagi ya. Eh, Bisa nggak di-share 3 skill nih yang mau teman-teman dapetin di tahun 2025 ini? Coba dulu, Mbak Dewi. Ya, boleh. Aku mau share juga dong, Mas Fatrian. Boleh, silakan Mbak. Kebetulan ini juga aku masukin materinya di hari Senin kemarin. Aku ngebawain step by step untuk mulai remote working ya. Terus di situ Oke. ngebahas soal tren remote working di 2025 ini gimana. Terus kira-kira service atau hard skill apa yang bakal kepake banget atau bakal high demand di tahun ini. Nah, termasuk salah satunya ini nih, top 10 skills tahun ini yang dari WF gitu. Ini menarik banget. Nah, kalau buat aku mungkin sekarang masih di proses yang paling tertarik gitu ya, yang paling kayaknya butuh banget tapi harus dipelajari banget dibandingkan yang lain itu di kompleks problem solving sih. Soalnya kadang masih kayak mungkin Mas Fadrian juga bisa share ya kalau ada tips atau ada pengalaman gitu. Karena kadang oke kita tahu nih ada problem dan kita mungkin di
pekerjaan ataupun di project-project sebelumnya, oke kita bisa solve. Tapi kan kayak tadi Mas Patrian kayak pertama kali nih nge-handle budget gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya kita juga berhadapan dengan kompleks problem solving yang benar-benar baru. Nah itu gimana sih proses untuk akhirnya menemukan apa ya metode ataupun alur, oh ternyata problem solving yang baik untuk konteks ini tuh kayak gini gitu. Itu satu mungkin. Terus yang kedua, resiliensi dan stress tolerance itu kayaknya penting banget, terutama di teman-teman yang freelancing atau remote working kayak ada Mas Majid Oke. juga ya. Kayak karena kan kita tiap hari kayak kadang kerjanya ya udah jarang ketemu orang di rumah, terus kadang mungkin nge-handle klien yang tuntutannya cukup berat juga gitu. Jadi benar-benar butuh resiliensi dan stress tolerance. Terus yang terakhir mungkin leadership ya, karena sekarang aku juga ngurusin Aksa, bisa dibilang semuanya solopreneur, jadi benar-benar butuh ngulik-ngulik dan lebih memperdalam si leadership ini gitu. Terima kasih Mas Patrian. Wah, thank you, Mbak Dewi. Ini memang skill-skill yang sebenarnya pasti bakal on demand ya. Pasti bakal on demand. Ini juga sebenarnya nggak cuma gimana kita upgrade, tapi ya gimana kita uh, bisa lebih berguna ya di organisasi kita atau di hidup kita sendiri malah gitu. Mungkin satu lagi ada yang mau share? Lanjut, Aku share ya. boleh Mbak Mita. Oke. Kalau dari saya, kompleks problem solving. Kenapa kompleks problem solving? Karena sebenarnya bukan cuma berhubungan sama komunikasi gitu. Tapi kayak sekarang kan kita istilahnya tuh sekarang udah punya bisnis sendiri-sendiri gitu ya. Apakah sebagai konsultan, apakah solopreneur gitu. Atau istilah sekarang tuh katanya bukan solopreneur, tapi solo CEO gitu. Karena kita kebanyakan ngerjain sendiri-sendiri gitu. Iya, jadi ngerjain bisnis gitu. Dan lebih strategik sebenarnya kan. Jadi kita bukan cuma terima random project gitu. Tapi kayak kami sekarang ini kan ada klien, kita membangun profil klien, dan itu kan kita perlu banget masuk ke dapurnya klien tersebut untuk memahami dia, and it becomes complex gitu. So that's something yang kita perlu kuasai gitu. Nah, itu berhubungan dengan leadership and social influence gitu. Meaning bukan cuma kitanya sebagai leader untuk diasah gitu, but how we can lead ourselves within the social network yang kita punya gitu. So emphasize-nya ada dikatain influence kan menurutku gitu. Jadi gimana masing-masing kita itu sebagai si solo CEO itu punya leadership dan social network yang kita bisa saling influence untuk ke orang-orang di sekitar gitu. Sehingga yang terakhir ketiga itu kalau buat saya itu yang poin terakhir, Kak Fatrian, reasoning, problem solving, dan ideation. Key poinnya justru di ideation gitu. Idenya kira-kira dari tadi problem solving complexity itu, lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan social influence kita sehingga dari ideation itu bisa ada outputnya gitu. Buat saya sih itu. Oke. Yes. Nah, Thank ini you. sebenarnya semuanya sekarang kan udah ada zamannya ChatGPT ya. Menurut saya sih ini banyak sekali sebenarnya tools untuk learning sebenarnya di situ ya. Jadi kalau bahkan ya bukan cuma ChatGPT sih, semua yang banyak yang lebih murah juga sekarang kan ya, yang lokal-lokal itu ya itu terapis sama coach saya juga semua sih. Jadi ini semua bisa saya tanyain gitu kan. Ini saya pengen 3 bulan improve skill ini gitu loh. Dia bisa kasih apa namanya? Dia bisa kasih step by step kan. Brainstorming Itu gitu ya. ya saya bisa kasih brainstorming dan langsung define gitu. Ini saya pengen dapat ya promnya memang ada sih. Saya keep sih, nanti bisa saya share kalau memang mau. Ada act yourself as a expert ini gitu kan. Tolong saya pengen belajar tentang ini biar dapat expertise ini be the use Pareto principle lah. Jadi 80% of that skill tuh bisa kamu ajarin dalam waktu 30 hari atau berapa hari gitu kan. Saya pengen punya waktu selama 60 menit dalam satu hari. Tolong define dong aktivitasnya apa aja gitu. Ini tuh step-stepnya kita tinggal carilah materi-materinya. Itu tuh sangat powerful sih kalau saya sendiri bisa share ya. Ketika kita mau learning skill sebenarnya sekarang itu sangat gampang. Acquire skill tuh sangat gampang sekarang kan. Cuma tinggal masalahnya skill itu kan bakal hilang ya kalau nggak kita pakai. Betul. Harus ketemu dulu nih. Kita bakal pakai nggak skill itu gitu. Karena saya banyak banget ikutan kelas tapi nggak dipakai akhirnya hilang.
dulu saya bisa ngerjain apa accounting sendiri segala macam, MBA saya kepake ngikutin financial reporting begitu, nggak dipakai hilang juga. Dulu saya jago banget apa simulasi pakai MATLAB, pakai itu segala macam, nggak pernah dipakai, Hilang. hilang. Nah itu yang mungkin ketika kita mau pakai sesuatu ya teman-teman harus ensure nih ini sesuatu yang bisa 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 teman-teman aplikasikan gitu nggak ya ke aktivitas teman-teman sehari-hari gitu. Ini mungkin sekedar sharing juga ya. Nah, lanjut. Selain competence, nah ini mungkin salah satu yang sebenarnya mungkin tadi harusnya ini yang pertama jadi karakter dulu nih. Kita harus punya mindset. Jadi mindset magnetic talent itu apa ya? Kita harus punya growth mindset. Jadi kita ya kalau gagal ya nggak apa-apa, syukurin. Ya berarti kita gagalnya sekarang gitu kan. Daripada gagal besok, mendingan gagal sekarang gitu. Nah, kalau saya selalu punya mindset kayak gitu, fail fast gitu. Jadi saya berarti bisa belajar lebih cepat gitu. Jadi kalau punya mentalitas growth ya nggak apa-apa. Justru saya jatuh di lembah itu ya berarti saya kan bisa climb lagi gitu kan. Itu sempat saya buat climb dibanding saya failnya besok gitu kan. Nah itu yang kita lakukan. Jadi eh, kalau ada kesulitan, kalau ada hambatan, ya itu jadikan jadikan apa namanya? Jadikan mindset kita tuh berkah gitu loh. Oh itu kita berarti bisa belajar dan kita bisa develop lah untuk disiplin kita. Nah, itu sebenarnya yang sulit sebenarnya di sini. Karena saya juga kadang-kadang masih struggling. Gimana caranya aplikasikan disiplin ini gitu loh untuk bisa oh rajin posting kalau ke LinkedIn gitu kan. Oh rajin rajin bisa engage sama Komen. ya di social influence itu tuh suatu hal yang ya kadang memang time management itu nggak bisa tanpa kita energy management dan kalau kita nggak punya mindset yang pas itu susah banget dan ini juga Burn out. eh, ya hari itu it's not always sunny days kan Iya. kadang hujan campur angin kadang hujan campur Iya. panas kayak tadi kan yang bikin sakit itu loh, kalau hujan seperti Iya. itu Iya. gimana caranya kalau teman-teman ada kedapatan hal-hal yang seperti itu tuh ya tetap jalan aja gitu lu hari ini pulangnya malam kayak lu lembur malam ini kayak lu tetap posting gitu loh itu gimana caranya teman-teman bisa punya 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 apa punya disiplin dan punya resilience seperti itu nah itu yang eh, eh, teman-teman harus dapetin lah yang namanya nanti itu ada istilah namanya scaffolding ya jadi teman-teman harus punya Oh, punya iya. mindset dulu terus ya punya toolsnya lah teman-teman identify itu trigger-trigger apa aja gitu. Nah, ini mungkin saya pengen sedikit gini ya. Ini mungkin yang pertama kali saya bisa dapat mindset ya kenapa bisa apa namanya ya eh, bisa alhamdulillah bisa dapat offer dan bisa engage sama headhunter cukup banyak. Jadi sebenarnya tuh di awal-awal tuh awal karir tuh pas lulus tuh saya tuh di reject ya. Jadi ini pertama kali eh, saya dapat offer letter nih tahun 2009 habis lulus itu langsung dapat offer nih. Bahkan sebelum lulus ya. Jadi saya ikutan interviewnya lagi ada job fair di ITB, dapet tuh. Jadi langsung jadi manajemen training. Kalau dulu namanya bimbingan profesi sarjana di ini BUMN terbesar di Indonesia ya. Nah itu yang kayak exciting banget kan. Baru lulus sudah langsung dapat offer ke sini ya paid dan langsung di training tapi dibayar juga gitu kan. Gimana sih? Ya, meskipun ada ikatan dinas tapi ya di situ gitu. Nah ini wah ya bangga lah gitu kan. Apalagi saya waktu itu belum lulus, ada juga teman-teman yang tadinya apa namanya yang lulusnya lebih awal dari saya di bulan Juli Oktober, saya lulusnya di bulan Maret harusnya gitu. Udah dapat nih di bulan ini kalau nggak salah di bulan Maret tanggal 15-an gitu kan ya. Itu kan ya kan tanggal 1 Maret, jadi di Februari lah, di tanggal Februari. Nah, cuman ternyata karena masalah administratif nih, konyol sebenarnya. Jadi saya ikut job fair, interview segala macam udah diterima, tesnya berlapis-lapis lah tes medical, suruh ke rumah sakit Pertamina situ, ada tes interviewnya 3 kali, tes bahasa Inggris, tes aptitude gitu. Kayaknya sih kalau dihitung itu mungkin ada 6 atau 7 tahap lah. Nggak bisa join karena masalah administrasi ternyata karena meskipun jadwal wisuda di bulan Maret, ternyata sorry ya jadwal wisuda di bulan Maret, ternyata wisuda diundur di ITB waktu itu diundur. Jadi saya nggak bisa dapetin wisuda dan entah kenapa dia nggak nerima tuh surat. Biasanya kan ada surat statement ya, oh ini memang udah lulus tinggal nunggu waktu aja. Tapi administratif lah ini juga saya kayak agak-agak sebel juga sama company yang ini sekarang karena kok kayak gini aja nggak bisa gitu loh. Itu mungkin salah satu cara Tuhan memberitahu saya mungkin kamu bukan di situ gitu kan. Nah, ini jadi yang saya dapat 3 pelajaran penting sih. Pertama, se, seindah-indahnya mimpi kamu itu ya kadang ada
ya hal-hal nggak enak kayak gini yang kejadian gitu loh, dan itu yang di luar kontrol kita gitu kan. Ya ya diterima aja, ya itu sesuatu yang ya udah kejadian, mau ngapain lagi, kita mesti nangis, oke nangis nggak apa-apa tapi jangan lebih dari 2 menit ya gitu. Berarti ya jangan jangan selamanya gitu loh. kita 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 harus harus move on gitu kan. Ya kita responnya gimana, yang paling penting itu kita punya respon respon action, kita trigger, oh ya berarti saya belajar, kalau saya dari sini oh ya udah berarti saya dapat pelajaran lah, saya bisa dapat, saya udah saya anggap ya berarti ini udah proses yang paling rigorous, 7 tahapan yang saya udah laluin, interview kayak apapun berarti saya udah nggak ada apa-apanya lagi gitu, saya mindset saya seperti itu gitu kan. Jadi saya define, oh ya udah, jadi saya ketika ketemu sama interviewer, ada testing lagi, ya mindset saya udah kayak gitu gitu loh, oh yang paling susah aja saya udah tembus gitu loh, apalagi yang lainnya gitu kan. Jadi saya itulah menghibur saya kayak gitu gitu. Nah ini mungkin yang ketika teman-teman punya punya kesulitan ya bisa bisa dirubah gitu loh. Ya di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Nah yang berikutnya, connections ya. Jadi sangat penting ya untuk jagain network, karena tadi meskipun yang tadi saya lamar kerja yang kedua itu kenal kok, masih ada interview, tapi kalau saya nggak direferensiin sama teman saya, dia junior saya sebenarnya 1 tahun di bawah saya, tapi ya karena kita keep in touch segala macam, ya ketika ada opening dia langsung eh telepon saya nih, dan kebetulan banget itu nggak ada, udah lama nggak kontakan segala macam, dia dia rekomendasi saya gitu kan, dapat rekomendasi dari dia, interviewnya lancar, ya udah selesai gitu. Nah jadi opportunities come from people, not just skills. Jadi gimana caranya orang-orang yang udah kita ketemuin, ya kita build relationship lah. Mungkin nggak perlu tahu, nggak perlu deket-deket amat gitu, tapi minimal kita jagain lah rekeningnya tuh selalu positif gitu. Kalau di Seven Habit kan ada ya, kita tuh hubungan sama orang lain pasti ada rekening positif negatifnya ya. Pastikan kalau rekening kita selalu positif, sekecil apapun itu, karena ketika ada sesuatu, oh mungkin dia teringat. Kalau orang lain kebetulan, karena tadi saya lumayan udah sering pindah-pindah ya, jadi ke berbagai macam company water, oh ada yang berhubungan dengan water, dia mikirnya, oh ya Fatrin ini pasti tahu nih gitu kan. Jadi kadang ada aja tuh yang telepon aneh-aneh, Fatrin tahu nggak kalau saya pengen nanya ini gitu kan. Bahkan sampai akhirnya sekarang udah pada tahapan ada konsultan di Singapura pun dia mau dia mau entertain kliennya, dia engage ke saya gitu kan. Kamu bisa nggak luangin waktu ini, kita 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 ada consultant fee juga buat kamu gitu. Nah, itu sekarang sudah sampai tahap seperti itu, magnetnya. Jadi uh, your network is your network is your network, itu benar-benar kejadian sih di saya. Jadi practical tipnya ya post post regularly, post insight lah on LinkedIn gitu. Kalau misalkan belum bisa post reguler, mungkin nggak, kalau menurut saya mungkin kalau nggak bisa tiap hari, tiap minggu kali ya, atau mungkin kalau nggak bisa tiap minggu ya tiap 2 minggu. Tapi minimal kalau saran saya sih itu, eh, tiap minggu tuh ada 3 interaksi ya. Jadi entah ngepost, entah ngekomen, atau mungkin yang ketiga itu, dia kan sekarang ada AI generated article ya, kontribusi lah di artikel-artikel itu. Jadi salah satu dari 3 itu tuh. Nah, engage juga, kalau engage komen-komen yang teman-teman mau follow itu sebenarnya suatu yang bagus juga ya. Jadi bisa ngeliat nih, oh somebody that uh, already yang udah menjalani journey journey itu gitu kan. Teman-teman bisa 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 ikutin di situ. Jadi uh, yang terakhir mungkin ya help others gitu. Tadi ketika punya mentorship, punya hubungan mentee mentors, itu sebenarnya sesuatu yang kita paid forward nih. Kita nabung sebenarnya buat ke depan, ada kebaikan yang kita berikan. Masa di masa depan nggak ada sih juga sih yang orang yang akan memberikan kebaikan ke kita gitu kan, karena kan itu akan rotate ya, karma karma happens, dan kebaikan pasti akan berujung ke kebaikan lagi gitu kan. Jadi buat teman-teman yang, nah di sini saya yakin uh, sudah punya network, ya gimana caranya maintain dulu nih, maintain, dan yang ya coba untuk grow the network gitu. Nah, mungkin tadi sedikit deep dive tentang personal branding. Jadi kalau di LinkedIn itu kan, ya kita bisa online dan offline lah. Dan yang paling penting ya LinkedIn itu kan digital handshake. Jadi share lah, jangan cuman achievement, jangan apa namanya kalau nama sekarang itu humble bragging. Kelihatannya humble, tapi belakang-belakangnya bragging, belakang-belakangnya pamer. Nah ini mungkin ya, kayaknya ya ini yang mungkin sekali 2 kali nggak apa-apa gitu kali ya. Kadang-kadang kita posting foto kita itu, pengalaman saya juga kalau ada muka kita di foto
yang bagus, yang kece gitu itu memang kayaknya impressionnya jadi banyak gitu kan. Cuman apakah itu benar-benar useful buat buat personal branding teman-teman? Nah itu mungkin bisa di define lagi gitu. Eh, cari value, cari value apa yang bisa kita berikan, cari apa ya pengalaman yang sebenarnya orang lain mungkin bisa butuh tuh, gitu kan? Ekspertisnya apa, career story-nya apa, dan yang paling penting ketika teman-teman post tuh coba bayangin ketika baca itu tuh gimana gitu sih. Eh, kalau bisa ada proofreader gitu kan, istri atau teman teman dekat yang bisa di iniin, tolong di proofread dong ini kira-kira gimana kalau kayak gini gitu kan kita bisa dapat input juga. Jadi eh, untuk stand out itu ya perhatikan hal-hal seperti itu. Nah, eh, ini pengalaman saya sendiri sebenarnya 6 months challenge ya. Jadi ketika teman-teman mungkin yang kita kan baru bulan Februari nih, eh, siapa di sini yang bikin resolusi tahun baru? Sudah, siapa yang udah Ya gagal? bukan cuma resolusi, pakai vision sampai vision board Kak. Vision board ya. Siapa yang masih termaintain? Semua Maintain 100%. maintain, maintain. Maintain yang luar Amin. biasa. Nah, berarti saya tuh sering banget bikin bikin resolusi tuh kadang di oh ini mau bisa jalan 10.000 step gitu kan itu nggak tercapai. Nah saya kemarin eh, dapat bukunya Jim Rohn lah sama videonya gitu kan dan dia bilang kalau mau bikin goal set sebenarnya sweet 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 timeline-nya itu di 6 month ya. Dia nggak terlalu lama tapi juga dia kasih kita fleksibilitas untuk bisa ngerubah gitu kan. Nah kalau teman-teman tadi mau tanya ChatGPT, eh, time frame yang saya rekomendasiin adalah 6 month ini kan. Jadi becoming magnetic. Apa yang checklist yang saya rekomendasikan pertama tadi kan satu dulu deh high value-nya apa yang teman-teman pengen pengen itu coba define complex problem solving misalkan gitu kan coba ke situ kemudian connect nih sama 10 new professionals kirim di DM gitu kan di LinkedIn ah boleh nggak luangin waktu gitu kan untuk chat atau mungkin kalau dia punya kelas ya berarti join di kelasnya gitu kan kemudian coba mulai posting. Nggak harus artikel mungkin ya simple post aja beberapa kata gitu kan 300-500 kata harusnya bisa bisa juga keluarin lah sebenarnya salah satu metode paling efektif untuk belajar kan nulis sebenarnya ya. Dan saya ngalamin itu sendiri banyak baca buku nggak ada yang ditulis nggak nempel juga di sini nah itu akhirnya oh kayaknya saya mesti lebih banyak untuk bikin resensi gitu ya untuk bikin summary untuk bikin mind map dari buku-buku yang saya baca gitu karena ya eh, terlalu banyak baca ketika kita nggak kita pahami nggak kita resapi itu nggak bagus juga dan salah satu caranya untuk kita bisa resapi ya kita coba tulis gitu kan kemudian ya kita coba nih apply for stretch nah ini sebenarnya ikutan kelas seperti ini sesuatu yang baru juga nih buat saya nih. Eh, kalau di kantor sering nih saya udah training orang gitu kan jadi pengisi jadi trainers di kantor tapi di umum seperti ini ya ini salah satu pengalaman pertama lah untuk bisa seperti ini gitu kan. Jadi saya thank you banget udah bisa diundang sama Mbak Dewi dan dari teman-teman Sri Kandi ya bisa untuk join di sini juga. Nah ini salah satu growth phase saya juga gitu untuk bisa jadi ya tadi magnet yang lebih kuat gitu kan ke depannya. Yang paling penting seek feedback dan mentorship. Nah ini kebetulan saya masih jagain ya bos saya yang dulu yang tadi saya bilang yang kulit hitam itu dia kebetulan kan udah jadi director di Karibia. Jadi saya kalau ada apa-apa mau ke US atau mau ke Karibia tuh udah ada kontak lah dia bisa nemenin gitu kan minimal itu. Tapi yang paling saya hargain adalah ya every time I WhatsApp gitu kan need your advice gitu kan ya dia telepon. Bahkan kadang-kadang kemarin tuh waktu saya di Gradient sebenarnya kan agak ada competing interest ya. Tapi mau dia kasih career advice, oh kasih business advice, Fatrian, this is what you need to do lah. Jadi ya saya always had something lah yang already do what I do before before I'm doing it gitu kan. Jadi ya uh, satu pesan lagi, jadi sukses itu ya bukan bukan tentang keberuntungan. Jadi ya kita punya disiplin, kita bikin habit. Kalau kita ya bangun tiap hari untuk kerjakan itu dan memang kita punya goal yang bikin kita energize untuk terus lakukan itu. Kemudian mungkin yang saya pengen highlight ini power of environment ya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu
teman-teman adalah average dari lima orang di sekitar teman-teman gitu kan. Jadi siapa yang teman-teman paling sering berinteraksi, 5 orang itulah yang akan jadi rata-rata teman-teman. Jadi pilihlah dengan sama gitu kan, kira-kira this 5% that you most interacted with will bring you to your goals nggak, will bring you to your ikigai nggak. Nah itu mungkin sesuatu yang sebenarnya teman-teman harus evaluasi juga. Dan nggak cuma orang-orang, tapi juga surroundings nih. Kayak teman-teman kayak content creator kayak Maju ini udah tahu juga kan gimana caranya bisa bikin environment tuh yang mendukung juga gitu kan. Kalau kita butuh fokus, ya kadang apa namanya tempat yang tidy gitu kan, kita ngadep tembok. Saya benar-benar ngalamin lah kalau kita memang harus kerjanya fokus gitu ya, benar-benar minimum distraction. Lain halnya kalau dengan kita butuh apa namanya butuh mode kreatif gitu kan, mode kreatif mungkin kita nggak apa-apa Messi, kita bisa ada ngobrol orang melalui kesana kemarin itu mungkin ya kita mesti tahu juga apa nih yang bikin kita trigger, dan kita aware juga apa nih nature kerjaan yang mau kita lakukan gitu kan. Jadi challenge saya coba teman-teman audit nih dari orang-orang di sekitar teman-teman dan juga dari lingkungan fisik teman-teman gitu kan. Oh selama ini udah efektif belum nih? Teman-teman udah punya tempat belum yang energis teman-teman? Kalau WFC, working from cafe, kafenya udah udah apa namanya? Udah sudah benar-benar bantu teman-teman gitu nggak? Atau kadang-kadang malah pada saat produktif, wah dia rame gitu kan? Yang nggak mendukung kerjaan teman-teman itu mungkin yang hal-hal kecil tapi sebenarnya bisa bisa sangat impacting. Nah, itu yang awareness itu mungkin bisa dibangun juga. Yang berikutnya ini disiplin of documentation ya. Jadi balik lagi ke yang metode paling efektif untuk belajar itu adalah menulis ya. Ketika kita jadi individu dan menulis itu sebenarnya selain keeping ya bikin catatan, kita bisa lihat lagi sebelum-sebelumnya, itu sebenarnya kita bisa measure. Jadi progres kita bisa quantify ini apa yang udah kita lakukan, yang kita bisa bisa monitor progres di situ. Dan ketika kita tulis, kita bisa lihat, kita bisa adjust apa yang kita bisa ukur ya itu kita bisa bisa manage kan. What we can measure ya we can manage, ya kita bisa improve. Nah, ini sebenarnya kata mutiaranya ya, dokumentasi itu sebenarnya love letter. Sejelek apapun dokumentasi itu ya sebenarnya kalau ketika diri kita di masa depan ngelihat itu akan jadi sesuatu yang mungkin lucu gitu kan. Bahkan biasanya hal-hal yang memalukan yang embarrassing itu ketika kita baca di 2 tahun 3 tahun lalu itu mungkin jadi suatu hal yang ketawa gitu kan, yang kita jadi ingat lagi. Nah itu mungkin yang embrace lah kebiasaan untuk mulai menulis gitu kan. Eh, Pagi-pagi untuk setup gitu kan, untuk conditioning, malam-malam untuk reflection, bisa seperti itu. Nah, documentation yang saya lakukan juga ini mungkin tips buat teman-teman di sini. Coba nih blocking ya, blocking sama time tracking. Saya kebetulan karena di kantor pakainya Google dan itu align lah. Yang di Google itu bisa pakai color coded nih. Kalau si Ali Abdal nih buat teman-teman juga kalau yang pengen benar-benar bisa produktif itu keren banget bukunya si Ali Abdal ini. Itu warna-warni ya, dia juga salah satu rekomendasi pakai ini. Videonya di YouTube ada juga, jadi bisa lihat aja video YouTube untuk maximum productivity, dan dia ngusulin juga nih pakai color coded kayak gini. Bahkan dia bilang kamu define tuh aktivitas yang draining sama aktivitas yang giving energy. Yang draining kamu kasih warna-warna merah, warna-warna gitu kan. Kalau yang kasih kamu energi warna-warna yang hijau, biru, yang calming gitu kan. Nah, itu yang dia sampai kasih saran kayak gitu. Jadi kamu bisa lihat nih di waktu-waktu maksimal kamu yang biasanya bikin energi, ya itu kamu plotting lah aktivitas-aktivitas pentingnya di situ gitu. Nah, kebetulan saya sekarang juga sebenarnya masih belajar nih. Masih banyak banget color code saya itu masih berantakan gitu kan, dan banyak 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 clash juga. Nah, ini yang ya it's okay. Kalau menurut saya ini proses ya, saya coba improve hari ke hari. Sekarang kategori saya itu lagi banyak banget, ada 8 kategori ya. Saya juga lagi pengen coba kayak pengen pengen di simplify lah ke depannya gitu. Nah, ini ya saya improving juga. Tapi bagusnya punya punya Google Calendar ini kan kita bisa lihat sampai keberapa pun ya selama Google masih eksis. Nah, saya yakin sih kayaknya masih eksis lah ya sampai 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi mungkin ya ini salah satu safe bet lah kalau kita mau dokumentasiin hidup kita gitu. Kemudian ini pengalaman saya ya tentang career mistakes. Yang pertama itu jangan sampai kita nunggu ya. Jadi memang harus proaktif. Nggak ada itu kesempatan yang sempurna.
oh kita mau jadi apa direktur gitu kan, mau jadi manajer, nunggu offer seperti itu ya nggak akan datang. Ya kita harus proaktif. Kedua, dengan bakat kita cukup gitu loh, dengan knowledge yang kita punya sekarang itu bisa kemana-mana. Nah itu limiting mindset seperti itu yang harus dicegah ya. Jadi kita harus punya, oh kita selalu merasa kurang, gelas kita harus selalu kosong nih ketika ketemu orang baru, ketika dapat tantangan baru, anggap semua itu sebagai ya kita pengen growth gitu kan. Nah yang ketiga itu neglecting to invest in a relationship. Nah ini mungkin pelajaran berharga juga. Kadang saya ngerasa kalau saya nggak pernah kontakan nih sama orang-orang yang itu tuh pasti ada aja tuh gitu. Apa namanya ringing the bell ya. Oh ini saya udah lama nih nggak kontak ex bos saya dulu gitu kan. Itu pasti ada aja jembatan yang untuk saya build lagi ke situ. Jadi yang pertama ya yang paling penting kita proaktif ya, proaktif dan skill kita tuh harus kita build terus. Apa aja nih? Setting target. Tadi 6 bulan, tiap 6 bulan kita set nih satu skill aja tiap 6 bulan itu. Apa nih yang mau kita pelajarin dan kita connect. Nah, connect nggak sekedar connect ya kita intention tadi kan. Coba siapa nih teman-teman pengen aspirasi jadi siapa, jadi ahli di personal branding kah? Kalau saya ahli di water kah, saya mulai connect tuh sama leader-leader yang ada di US, leader yang ada di Middle East, bahkan yang di Indonesia juga. Saya coba tanyain, saya coba grouping pengalaman dia kayak gimana gitu kan. Nah, kemudian final thoughts, mungkin untuk jadi magnet talent, sebenarnya nggak perlu grade ya, tapi yang kalau kita mau jadi great ya kita harus start. Jadi yang paling penting ya harus take action. Nah, ini pertanyaan terakhir. What's one thing that you will start doing today? Itu pertanyaannya. Jadi mungkin setelah nanti ditutup, teman-teman bisa define ya, one thing that you will start doing today itu apa? Bisa didefinisikan. Karena nggak semua, nggak kesuksesan itu bukan sesuatu yang kita ya datang aja gitu kan ke future ya kita harus lakukan sesuatu gitu loh. Dan kita define gitu. Satu step minimal.